Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian dari kita mungkin termasuk orang-orang yang memiliki kesibukan hingga larut malam untuk alasan mengerjakan pekerjaan kantor yang dibawa ke rumah, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bahkan hanya sekedar nonton. Sehingga akibatnya tidur seringkali sangat larut, mungkin jam 10, 11, bahkan jam 12 malam. Lalu mari kita dengarkan sebuah tawaran pemindahan waktu alias pemindahan jadwal. Kemana? Yakni ke suatu waktu alternatif yang jauh lebih baik. Mengapa dikatakan lebih baik? Karena di waktu alternatif ini udaranya segar, bioenergi sedang keluar, doa-doa mustajab, bahkan konon katanya sedang turun ilham. Itu artinya ide atau inspirasi dapat mengalir dengan sangat lancar. Sehingga tidak heran jika dikatakan bahwa bangun di waktu-waktu ini dapat menyehatkan fisik maupun mental seseorang. Nah, waktu yang manakah itu? Tidak lain adalah waktu pada sepertiga malam terakhir, sekitar jam 1 malam lewat 30 menit hingga menjelang waktu subuh. Lalu pemindahan jadwal ini seperti apa? Nah, misalnya kita biasa tidur jam 10 malam. Karena habis sholat isya kita bekerja selama 2 jam. Maka yang 2 jam itu kita pindahkan ke waktu sebelum subuh. Jika jadwal waktu sholat subuh jam 4 lewat 30 menit, maka mundur 2 jam jadi pukul 2 lewat 30 menit atau jam setengah 3 pagi. Maka sebagai gantinya kita tidur lebih awal. Yang tadinya biasa tidur jam 10 malam jadi langsung tidur seusai sholat isya kalau memang tidak punya jadwal ronda malam. Jika langsung tidur seusai sholat isya, mungkin jam setengah 8 malam hingga jam 8 kita sudah tidur. Selanjutnya kita hitung, apakah tidur dari jam 8 hingga jam setengah 3 itu cukup? Jawabannya adalah insya Allah cukup. Karena setelah dihitung, artinya durasi tidur kita adalah 6,5 jam. Bukannya itu masih kurang 1,5 jam. Bagi yang fisiknya normal, insya Allah cukup. Lagi pula ada satu karya ilmiah yang mengatakan bahwa tidur berkualitas bukan semata-mata dilihat berdasarkan lamanya tidur, tetapi bahwa tidur itu dilakukan lebih awal serta teratur. Artinya setiap hari tidur dan bangun di jam yang sama. Begitu katanya. Ternyata yang menyehatkan itu tidak hanya makan teratur, tidur teratur pun dapat menyehatkan badan. Kangjeng Nabi Muhammad SAW sendiri diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya beliau tidak pernah begadang dan selalu tidur lebih awal, kecuali apabila ada kepentingan yang mendesak. Begitu pula Tuhan berfirman, bahwasanya siang dengan kondisi terang benderang itu diperuntukkan untuk mencari karunia atau berusaha kasab. Sementara malam kondisinya gelap, memang diperuntukkan untuk istirahat. Adapun persoalan di zaman sekarang bahwa malam hari pun masih terang benderang karena adanya lampu di mana-mana, sebenarnya itu sama sekali tidak merubah fitrah manusia bahwa jika langit telah gelap, mestinya segera bersiap istirahat.
Sama seperti halnya makhluk hidup lain yang istirahat saat malam telah menyelimuti bumi, kecuali binatang malam. Namanya juga binatang malam, ya aktivitasnya juga di malam hari. Jadi sebaiknya kita tidak terkecoh dengan kerancuan cara hidup yang banyak terjadi di zaman modern ini. Maka dari itu, meskipun kita hidup di zaman modern, alangkah baiknya jika kehidupan kita tetap alami. Dalam konteks ini artinya tetap selaras dengan perubahan alam. Kemudian jika telah tidur lebih awal, bisakah bangun lebih cepat dari contoh tadi? Misalnya bangun jam 2 atau jam 1 malam. Kalau sanggup dan fisiknya oke, silahkan saja. Maka manfaatkanlah waktu tersebut dengan hal-hal positif. Bahkan gunakan sebagiannya untuk melaksanakan ibadah lillahi ta'ala. Kalau memang sanggup, silahkan saja. Itu lebih baik. Jangan lupa ditunjang dengan tidur siang. Insya Allah dengan demikian fisik kita lebih siap lagi. Dan ingat, ini tidak mesti dilakukan setiap malam. Kalau capek, bisa dijeda. Terus bagaimana dengan aktivitas hiburan seperti menonton? Jawabannya adalah waktu untuk hiburan pun bisa dipindahkan, kecuali menonton televisi yang jadwalnya tidak dapat dirubah. Yang artinya jika kita menginginkan perubahan pola hidup yang lebih baik dengan tidur dan bangun lebih awal, maka harus merelakan tontonan malam. Tidak ada cara lain, kecuali acara televisi tertentu yang siaran ulangnya ada di internet. Sementara untuk tontonan berbasis internet, jadwalnya sangat bisa dipindahkan. Kita dapat memindahkan hampir semua aktivitas yang biasa dilakukan sebelum tengah malam ke sepertiga malam terakhir, termasuk mengerjakan tugas sekolah atau PR, dan tentu saja termasuk di dalamnya yaitu mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Bisa sekali. Ingat bahwa ini tidak sembarang pemindahan jadwal, tetapi pemindahan jadwal ke waktu yang jelas-jelas mengandung segudang kelebihan atau manfaat. Sambil tidak lupa bahwa di sela-sela aktivitas itu kita pun hendaknya menyempatkan diri untuk ibadah malam. Misalnya sholat sunat, meskipun itu hanya 2 rakaat. Tidak mengapa, yang penting kontinu. Ajaklah anak kita, ajaklah suami atau istri kita. Jika dalam keluarga kita sebagai seorang anak, maka ajaklah ayah atau ibu kita. Dengan bijaksana tentu saja, tanpa paksaan, katakan saja bahwa ini hanya pemindahan jadwal, tidak merugikan sama sekali. Jika tidak bersedia, ya sudah, jangan dipaksa. Asal dapat bangun sebelum azan subuh, itu sudah cukup. Demikian pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.